Ini bagian pertama dari yang berjudul Berjuang Meraih Perubahan dengan Milih Anies Presiden 2024 oleh Rahmatullahi Wabarakatuh. Bagian pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun walau karihul munafikun walau karihal kafirun walau karihal yahudiyuna wan nasraniyun wa ghairu dzalik wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu wa wala ashabi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, Rabbi shrah li sadri, auzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna naj'aluna fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Qul waghfir warham wa anta khairur rahimin. Para Hawariyun, 11 murid Nabi Isa alaihissalam yang solihun berdoa gitu. Berdoa semasa hidup Nabi Isa di Palestina ya tentunya ya. Bunyinya begitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana amana, ya Tuhan kami beriman dengan apa-apa yang Engkau turunkan, ya dalam kurung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sebelum Nabi Isa, seperti yang turun kepada Nabi Daud, kepada Nabi Ibrahim yang berupa suhuf dan juga kepada Nabi Musa yang bernama kitab Taurat, dan terutama yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam yang bernama Injil. Dan 11 murid Nabi Isa itu berdoa memohon kepada Allah supaya mereka itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menjadi saksi dengan semua itu. Saudara-saudara sekalian, kekinian gitu ya. Kita menjelang 13 atau 12 bulan ke arah 14 Februari 2024. Dekat lagi, Pak. Ya, mepet begitu. Setahun ini mepet. Sekitar 350-an hari lagi. Perjuangan untuk mencapai perubahan. Umumnya kita sebagai relawan Anies ya, P24 tingkat Jakarta Selatan, bahkan tingkat kecamatan Pesanggerahan, bahkan tingkat KRW-an, relawan Anies P24 ini, maksud saya apa ya? Saudara-saudara sekalian, saya lupa maksud saya apa. Maksudnya dari pembicaraan ini kaitan dengan bahasa ini. Ya, yang saya ingat saja lah begitu. Kalau saya kirimkan berita-berita up to date ya, berita-berita aktual yang kekinian yang selalu berubah, misalnya masalah perang antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, khususnya tenaga kerja Cina gitu. Di Morowak kalau nggak salah, itu di Sulawesi Utara, itu di suatu pabrik atau bahkan nanti di tambang-tambang yang ada di seluruh Indonesia ini akan terjadi benturan antara TKA Cina dengan buruh warga negara Indonesia. Itu karena kesenjangan gaji gitu. Kalau gaji TKA Cina itu walaupun gaji kulit kasar gitu ya, seperti supir-supir truk ya,
apalagi tukang-tukang pengaduk semen ya, itu kan kulit-kulit kasar gitu, atau tukang panggul atau bagian pembersihan ya, bla bla bla, itu kan bukan tenaga ahli gitu, bukan arsitek mereka, itu mereka hanya kulit kasar. Itu gajinya bisa 10 kali lipat UMR atau UMP atau UMD gitu. UMP apa tuh, minimum provinsi gitu ya, upah minimum daerah, upah minimum nasional dan sebagainya. Itu bisa 10 kali lipat, Pak. Itu kesenjangan di situ saat itu. Keduanya kesempatan kerja, karena banyak warga negara Indonesia yang nganggur gitu. Kenapa jadi yang diterima dengan gaji berlipat-lipat ganda itu dari Cina gitu kan, dari tenaga kerja Cina. Maka terjadilah pergolakan, benturan, pertempuran, dan terjadi anarkisme, kerusakan benda, materi, dan juga jiwa nanti akhirnya kan. Ini perlu dicermati. Kemudian kalau kita kirim berita-berita semacam ini kan sifatnya politis, ekonomis, sosial, budaya, bla bla bla. Itu ada yang menasihati kita jangan ngeriputin ngurusin ini gitu kan, ini masalah politik, bla bla bla, atau dianggap ketinggian gitu. Kita apa sih gitu ya. Kita lebih baik di usia umur 68 menjelang 70 tahun ini ya lebih baik sholat banyakin, sholat wajib maupun sholat sunnah, ibadah-ibadah yang lain gitu. Sifatnya vertikal gitu ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setahu saya kalau orang mengatakan saya lebih tahu tentang Islam, ya percayakan kepada saya. Karena kalian bukan satu, bukan dua, bukan lebih gitu, menyatakan saya ini lebih tahu tentang Islam. Ya percayakan kepada saya dong. Label-label seperti itu jangan sebesar kata-kata, sangat hanya lip service gitu. Hanya manis di bibir, hanya basa-basi. Itu harusnya pure, harus murni, asli, dan bukan munafik gitu. Ya akuin saya lebih tahu masalah agama, ya kan? Ya karena memang saya dari kecil senang baca buku-buku dan senang baca buku agama. Itu masih usia SD sampai SMP, apalagi SMA ya, remaja. Kemudian saya juga masuk pesantren 3 tahun, Pak. Ya pesantren yang model kayak Gontor Darussalam gitu. Saya pesantren Darul Qolam, Baraja Tangerang.